Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kama ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan salah satu madrasah, yakni Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Inilah salah satu madrasah yang potensi kita mendapatkan hadiah terbaik dari Allah, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa bisa kita raih. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa menjalani satu madrasah ini dengan baik. Shalawat dan salam hanya milik Allah, semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan contoh keteladanan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada salah satu peristiwa besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa hijrah Nabi. Ketika Nabi diminta hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ada yang menarik dari peristiwa ini, yakni ketika hijrah ada satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Jadi ini salah satu bekal terbaik, apalagi sebelum peristiwa hijrah, maka Madinah ini adalah namanya Yasrib, kota yang cenderung jauh dari peradaban, kota yang cenderung sulit maju. Tetapi setelah peristiwa hijrah, karena ada satu bahkan lebih tetesan agama din, maka berubahlah Yasrib menjadi Madinah, kota dengan penuh peradaban, minadulumati ilan. Yang dilakukan oleh Rasulullah dari peristiwa hijrah ini salah satunya adalah mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Ada singkat cerita, ada salah satu sahabat Muhajirin yang ikut hijrah, yakni Abdurrahman bin Auf. Ketika ikut hijrah, ada dua hal yang ditinggalkan. Satu adalah istrinya, yang kedua adalah hartanya. Maka dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan sahabat tapi namanya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Jadi saat ini dari kalangan Ansor. Maka ketika dua orang sahabat Nabi bertemu, maka Sa'ad menawarkan beberapa hal. Salah satunya adalah, wahai Abdurrahman bin Auf, sahabat dari Muhajirin, saya punya istri lebih dari satu. Jika engkau mau, maka silahkan kau pilih. Saya ceraikan, masa idahnya selesai, silakan engkau nikah. Saya punya harta sekian. Kalau engkau mau, silakan separuhnya untukmu. Gitu. Maka inilah salah satu komitmen bagaimana sahabat Ansor itu mencintai sahabat Muhajirin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai itsar. Maka itsar menjadi salah satu karakter terbaik sahabat Ansor yang dipraktekkan kepada sahabat Muhajirin. Padahal banyak sahabat Ansor yang berlaku itsar, di satu sisi mereka juga sedang membutuhkan dan tidak pernah ada rasa di dalam hatinya untuk kembali atau untuk menerima balasan langsung dari itsar yang mereka lakukan. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka ketika mendengar itu, apakah Abdurrahman bin Auf terus kemudian menerima tawaran dari sahabat Nabi Sa'ad bin Rabi? Ternyata tidak. Dengan ucapan kira-kira terima kasih atas tawaranmu, justru malah sahabat Muhajirin Abdurrahman bin Auf itu minta tolong ditunjukkan di mana pasar. Nah, maka ditunjukilah satu pasar namanya pasar Bani Koiniko, yang itu sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi dengan praktek muamalah perdagangan yang mungkin penuh ribawi, terus kemudian tidak jujur, mengurangi timbangan, curang dan lain sebagainya. Maka atas izin Allah dan juga melalui coaching pembinaan dari Rasulullah, maka Abdurrahman bin Auf mampu menaklukkan pasar Bani Koiniko yang awalnya oleh orang Yahudi, terus kemudian dikuasai oleh orang Islam. Maka sahabat sekalian, ada satu peristiwa yang menarik. Ada satu buku, judulnya Misteri Sholat Subuh. Itu di awal buku itu kita bisa membaca bahwa salah satu ketakutan orang Yahudi, orang Zionis Israel itu adalah banyaknya jamaah subuh, jamaahnya seperti jamaah Jumat. Itu salah satu ketakutan yang luar biasa. Terus kemudian yang berikutnya, ketakutan orang Yahudi adalah munculnya
Abdurrahman bin Auf pada zaman sekarang yang menguasai ekonomi, yang terus kemudian mampu membalikkan keadaan, berdakwah dengan hartanya, sehingga saat ini memang ekonomi di dunia dikuasai oleh Zionis. Maka salah satu ketakutan mereka munculnya Abdurrahman bin Auf yang menguasai ekonomi dunia. Terus kemudian yang ketiga adalah ihsan. Mari sahabat sekalian, di momentum Ramadan ini kita belajar tentang ihsan. Bagaimana kita bisa menjadi jalan kemudahan bagi orang lain, kita bisa mencoba untuk mengeluarkan apa yang kita miliki untuk membantu kepentingan orang lain. Dan kita sedang mempraktekkan ihsan ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ada yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.